wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari kitab-kitab, untuk mempelajari dan lebih memperdalam tentang agama mulia ini, agama yang hak di sisi Allah Subhanahu wa taala, Islam. Kitab yang kita kaji adalah kitab fikih, melanjutkan materi pembahasan tentang sholat. Nah, di pertemuan sebelum liburan kalian kita sudah membahas tentang syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, dan sekarang sunnah-sunnah sholat, sunnah-sunnah yang sunnah-sunnah hayat, karena yang sunnah ab'ad sudah kita baca sebelum ini pas ya. Nah, tentu masih ingat kan apa itu perbedaan antara sunnah hayat dan sunnah ab'ad? Kalau sunnah ab'ad itu apa? Sunnah yang ketika ditinggalkan itu dia disunahkan di akhir mengganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau sunnah ab'ad itu tapi kalau sunnah hayat ketika ditinggalkan dia tidak disunahkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi di akhir, sengaja maupun tidak sengaja. Ini bismillahirrahmanirrahim. Wa hayatuha, dan sunnah-sunnah hayatnya, khamsata asyara itu 15 khoslatan keadaannya. Ada 15 keadaan, 15 bagian. Raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan, inda takbiratul ihrami, ketika takbiratul ihram. Ini yang pertama adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Nah, tepatnya adalah menaruh jempolnya ini di bawah ujung telinganya. Ada yang mengatakan kalau perempuan dia pas dadanya kalau perempuan. Ini sunnah ya. Tahu kan perbedaan antara wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Kalau wajib harus dilakukan, kalau tidak dilakukan dosa. Kalau sunnah dia boleh melakukan, boleh tidak, namun ketika dia melakukan dapat pahala. Nah, ini sunnah. Mengangkat kedua tangan itu sunnah. Kalau mubah dia melakukan, nggak melakukan, nggak dapat dosa, nggak dapat pahala. Selanjutnya wa 'inda ruku'i, dan ketika ruku', warraf'i minhu, dan bangun dari ruku'. Nah, dan bangun dari ruku'. Jadi ketika ruku', ketika mau ruku', Allahu Akbar, ruku', ketika bangun dari ruku', mengangkat kedua tangan lagi. Wa wad'ul yamini, dan menaruh tangan kanan ala shimali, di atas tangan kiri. Ya, ini menaruh tangan kanan di atas tangan kiri. Ya. Tempatnya di mana? Tempatnya adalah antara dada dan pusar. Ya. Di atas pusar, di bawah dada. Itu tepatnya menaruh. Bukan di dada, tapi di antara dada dan pusar. Wat tawajjuh, dan membaca doa tawajjuh. Doa tawajjuh adalah doa iftitah. Wal isti'azatu, dan membaca ta'awudz setelah baca doa tawajjuh, doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi, sampai akhir fataras samawati wal ardi, sampai akhir. Terus kan dia membaca Al-Fatihah. Nah, namun sebelum baca Al-Fatihah dia disunahkan untuk membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan ta'awudznya itu sunnah, dan juga cara membacanya itu sunnahnya lirih, tidak keras-keras. Misalnya
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru setelah itu mengeraskan suara dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Wal jahru, dan mengeraskan suara fi maudhi'ihi, pada tempatnya. Kapan sih sholat yang bacaannya itu disunahkan mengeraskan? Sholat yang malam-malam itu maghrib, isya, subuh, atau sholat Jumat, itu sholat Aid, itu kan bacaannya dikeraskan. Itu mengeraskan suara di tempatnya itu sunnah. Wal israru, dan melirihkan fi maudhi'ihi, pada tempatnya. Maksudnya mengeraskan adalah mengeraskan bacaannya, dan maksud dari melirihkan adalah melirihkan bacaannya. Melirihkan bacaannya fi maudhi'ihi, pada tempatnya. Kalau zuhur ya jangan keras, tapi lirih. Asar lirih, itu sunnah lirih, bukan wajib. Wa ta'minu, dan membaca amin. Ketika imam habis baca waladhdallin, kalian baca amin. Itu yang disunahkan membaca, bukan hanya makmumnya saja, imamnya juga disunahkan untuk membaca. Wa qira'atus surati, dan membaca surat ba'dal fatihati, setelah al-fatihah. Setelah al-fatihah disunahkan baca surat-surat pendek. Disunahkan baca surat-suratan, surat al-ikhlas maupun al-duha, hatin, gitu. Bukan surat kabar. Kalau surat kabar batal waktu sholat, baca surat kabar, suratan takbir apalagi. Wa takbiratu, dan membaca takbir, dan membaca takbir gitu. Wa takbiratu, dan membaca takbir indal khafdi, ketika turun, warrafi, dan bangun. Jadi maksudnya ketika kalian dari berdiri mau turun ruku, itu disunahkan baca Allahu Akbar. Ketika bangun dari ruku, Allahu Akbar. Ketika turun lagi untuk sujud, Allahu Akbar. Itu disunahkan untuk membaca takbir. Wa qaulu sami'allahu, dan membaca sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Wa qaulu sami'allahu liman hamidah, dan bacaan baca sami'allahu liman hamidah. Artinya apa sih sami'allahu liman hamidah? Sami'allahu itu artinya semoga Allah menerima hamidahu, yang memujinya. Sami'allahu, semoga Allah menerima liman hamidahu, orang yang memujinya. Bagi orang yang memujinya, Rabbana, Tuhan kami, laka, bagimu, alhamdu, segala pujian. Wa tasbihu, dan membaca tasbih, subhanallah, fir ruku'i, dalam ruku', was sujudi, dan sujud. Ya paling sedikit-sedikitnya bacaan tasbih ketika ruku', paling sedikitnya kesempurnaan bacaan tasbih ketika ruku', yaitu ya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Itu paling sedikit-sedikitnya bacaan tasbih untuk ruku'. Kalau untuk sujudnya berarti subhana rabbiyal a'la. Kalau yang sempurna ya subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Atau untuk yang sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Wa wada'ul yamini, wa wada'ul yadaini, dan menaruh kedua tangan. Wa wada'ul yadaini, dan menaruh kedua tangan alal fakhidaini, di atas kedua paha. Ini ketika kalian duduk. Fil julusi, dalam
duduk fil julusi dalam duduk. Ketika sedang duduk, entah itu untuk untuk duduk di antara dua sujud, maupun duduk tasyahud pertama maupun duduk tasyahud akhir, atau duduk istirahah, itu menaruh kedua tangannya di atas paha. Tapi ketika duduknya adalah duduk tasyahud, maka ini adalah lanjutannya. Ya besutu, membentangkan al yusra, tangan yang kirinya. Tangan kiri itu jari-jarinya dibentangkan aja, dibentangkan, digelar. Wayak bidu, dan menggenggam al yumna, tangan kanan. Telapak ini digenggam. Ilal musabbihata, kecuali jari telunjuk. Kalau tangan kiri tadi menggenggam gini, menggenggam. Tapi kalau tangan kanan itu menggenggam kecuali astagfirullah. Untuk yang tangan kiri itu membentangkan, untuk yang tangan kanan menggenggam kecuali yang jari telunjuk ini. Kecuali yang jari telunjuk. Fa innahu yushiru biha, sesungguhnya dia memberi isyarat dengan jari telunjuk. Fa innahu yushiru biha, sesungguhnya dia memberi isyarat dengan jari telunjuk. Mutasyahidan, ketika keadaan tasyahud, ketika asyhadu alla, kan gini, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla. Jadi yang tiga jarinya ini digenggam, yang jempolnya ini di bawah jari telunjuk. Asyhadu alla ilaha illallah. Wal iftirasu, dan duduk iftirash, fi jami'il jalasati, di seluruh duduknya. Duduk nanti ada duduk iftirash, ada duduk tawarruk. Kalau duduk iftirash itu kaki kirinya didudukin. Tapi kalau duduk tawarruk itu nanti kaki kirinya itu dimasukkan di bawah kaki kanan, dan dia duduknya di atas lantai. Itu kalau duduknya tawarruk. Jadi dia ketika duduk di antara dua sujud, atau duduk istirahah, atau duduk tasyahud pertama, dia duduknya adalah duduk iftirash. Namun ketika duduknya duduk akhir, duduk yang terakhir, maka dia duduknya dengan duduk tawarruk. Wat tawarruku, dan duduk tawarruk fil jalsatil akhirah, pada duduk yang terakhir. Bagaimana praktiknya? Yaitu dengan memasukkan atau menaruh kaki kiri di bawah kaki kanan, dilipat, dan dia mendudukkan belakangnya ini di atas lantai. Dia mendudukkan pantatnya di atas lantai. Wa taslimatus saniyatu, dan salam yang kedua. Ini sunnah yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedua itu hukumnya sunnahnya sunnah hayat. Alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar ya, di GC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbah تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا
ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي.